Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Dari manakah Daud memperoleh ide untuk membangun sebuah rumah bagi Tuhan di bumi? Apakah reaksi Tuhan saat ia tahu bahwa Daud berniat untuk mendirikan sebuah rumah bagi dia? Apakah ia setuju dengannya atau memperingatinya? Apakah yang kita tahu tentang perjanjian Daud yang Tuhan buat dengan Daud dan keturunannya? Dan apa saja perjanjian-perjanjian yang ada di Alkitab? Bagaimana Daud menerima perkataan baik tentang dia dan keturunannya? Dan dalam roh, apakah Daud berdoa? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, yang mempersatukan kita semua di seluruh dunia oleh firman Allah. Saya mengingatkan bahwa kita telah sampai dalam studi kita dalam kitab 1 Tawarikh. Silakan buka Alkitab Anda dan ikutilah studi ini bersama saya. Pasal 16 ayat 37, lalu pasal 17. Saya ulangi, pasal 16 ayat 37, lalu pasal 17. Saya harap Anda sudah membuka Alkitab Anda dan bisa mengikuti studi ini bersama kami. Untuk memulai, izinkan saya menyambut para tamu kehormatan, para hamba Tuhan. Saudara Esam Ezat, selamat datang. Selamat datang. Saudara Ishak Elias, selamat datang. Selamat datang. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Dr. Esam, ayat-ayat yang saya tunjuk dimulai dari ayat 37 dalam pasal yang ke-16 berbicara tentang aturan pelayanan ketika tabut diletakkan di tempatnya. Saya akan membaca beberapa ayat dan meminta komentar dari Anda. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Juga Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu, Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu pintu gerbang. Tetapi Zadok, imam itu dan saudara-saudara sepuaknya, para imam ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Dan bersama mereka ikut Heman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mohon komentar Anda tentang pengaturan dalam ibadah. Itulah sesuatu yang sungguh indah bahwa ketika mereka memulai dengan benar dan mengembalikan tabut dengan cara yang benar, mereka melanjutkan dengan benar. Dan ini sesuatu yang indah karena kita selalu cenderung memulai dengan benar. Dan berjalan dengan benar lalu kita berhenti. Daud tahu bahwa tabut itu bukan sekedar sebuah barang yang ia bawa masuk lalu selesai sampai di situ saja. Setiap orang kembali kepada urusan mereka masing-masing. Tidak begitu. Tetapi setelah tabut kembali, setelah semua tahun-tahun yang panjang ini dan absennya tabut, kita akan sekali lagi berada di hadapan tabut dan melayani tabut kembali dan hidup dalam atmosfer tabut sekali lagi. Inilah yang Daud lakukan, praktik sehari-hari yang terus dilakukan. Hadirat Allah bagi orang ini bukan sekedar yang ia kecap sekali saja, dan bukan sesuatu yang ia lakukan untuk mengundang dalam hidupnya sekali, melainkan ini adalah sebuah kehidupan yang berkelanjutan. Itu sebabnya ayat-ayat yang Anda baca ini berkata, lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu. Asaf dan saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut seperti yang dilakukan setiap hari. Jadi itu adalah pelayanan setiap hari. Dan kemudian kita akan membaca supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran. Lihatlah bagaimana tabut bagi mereka adalah sebuah gaya hidup.
Lalu firman yang indah supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Tatkala tabut masuk itu sesuai dengan yang diperintahkan. Ia telah belajar bahwa apa yang diperintahkan itu penting dan ketika ia berada di depan tabut, itu menandakan hadirat Allah dalam hidupnya atau hadirat Allah dalam ibadah itu. Apapun yang ditunjukkannya, ia telah belajar bahwa hal ini ada aturan-aturannya, hal ini ada hukumnya dan Allah yang menetapkan hukum ini. Dari satu tangan mereka mulai dan terus belajar dengan benar. Kedua, mereka membuat segalanya sesuai dengan aturan-aturan. Ketiga, mereka melakukan hal-hal seperti yang diminta setiap hari karena ada korban-korban bakaran pagi dan juga malam. Di sini juga ada nama-nama indah yang memiliki petunjuk-petunjuk yang memperlihatkan bahwa dalam atmosfer tabut itu ada dua aspek. Yang pertama adalah kita menemukan Asaf. Nama yang pertama. Nama yang pertama kali disebut. Walau namanya bukan seluruh nama pertama dalam daftar para penyanyi. Dan keberadaan Asaf dalam daftar penyanyi adalah sesuatu yang indah. Tapi mengapa pemilihan oleh kasih karunia? Karena kita ada dalam kitab Tawari, jadi adalah kedaulatan mutlak Allah dalam kasih karunia untuk memilih. Jadi Asaf dan saudara-saudaranya menunjukkan apa kepada kita? Atmosfer kasih karunia ketika kita datang mendekat kepada tabut ini adalah kasih karunia. Namun nama kedua yang juga menarik perhatian dan mungkin menarik perhatian juga Obed Edom dan saudara-saudara sepuaknya. Yang 68 orang itu, orang-orang ini. Saya akan merujuk lebih cepat kepada saat-saat ketika nama itu disebut. Nama Obed. Nama Obed Edom Anda lihat. Tentunya dalam pasal 13 Tuhan memberkati rumah Obed Edom orang Gad. Dalam pasal 15 ia disebut dalam ayat 18, 21 dan 24. Dalam pasal 16 di sini ia disebut dalam ayat 5 dan 38. Dalam 2 pasal saja ia telah disebut sebanyak ini. Mereka adalah orang-orang yang Bergabung dengan tabut juga. bergabung dengan tabut. Mereka bergabung dengan semua praktik di seputar tabut. Jadi kita mendapati mereka sebagai para penjaga gerbang, sebagai para penyanyi dalam rumah perbendaharaan dan dalam praktik ibadah setiap hari. Ini berarti tabut itu berharga bagi mereka. Dan Tuhan berkati mereka karena tabut itu. Orang mencicipi kekayaan dan kekuatan karena berada dekat dengan hadirat Tuhan yang digambarkan oleh tabut itu. Mustahil ia mau pindah menjauh dari tabut. Ia ingin melayani Tuhan dan hidup dekat dengan atmosfer yang menyenangkan dan kaya. Ia terikat kepadanya. Saudara Ishak, dalam pasal 17 ada kata-kata yang ekstrim indahnya. Mohon beritahu kami, apakah topik dari ayat 1 sampai 15? Daud dalam salah satu malam berpikir, aku kini berdiam dalam sebuah istana, dalam sebuah rumah yang terbuat dari kayu aras. Sementara tabut Tuhan ada di sebuah kemah. Aku ingin membangun bagi Tuhan, membangun sebuah rumah bagi tabut ini. Dan Nabi Nathan berkata kepada Daud, oh ini kerinduan yang indah, jadi lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Pada faktanya, pada awalnya berpikir dan peduli untuk membangun sebuah rumah bagi Tuhan adalah sebuah hal yang baik. Namun jawaban Tuhan itu penting. Tuhan memberitahu bahwa siapakah engkau sehingga ingin membangun rumah bagiku? Ide bahwa Allah tinggal bersama manusia di bumi adalah sebuah ide yang hebat. Allah mencintai manusia dan suka untuk berdiam di tengah-tengah mereka. Dan ide tentang rumah Allah dimulai dari Kejadian 28, dari awal kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu berakhir dengan tempat tinggal Allah dengan manusia dalam kondisi kekal dalam gereja. Idenya adalah apa yang Tuhan kehendaki. Karena jika ini adalah rumahnya, maka yang harus mengatur adalah Dia. Intinya adalah ketika Nathan melihat semangat Daud pada awalnya dan motif baiknya, ia mendorong Daud untuk membangunnya. Tetapi Tuhan mengatakan sesuatu yang berbeda dalam ayat 5. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama orang Israel, pernahkah aku berfirman kepada para hakim, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, seakan Tuhan berkata, aku ingin kau merendahkan diri dan berpikir. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Hal indahnya adalah bahwa sesudahnya Tuhan akan mengatakan siapa yang akan membangun rumah itu dan mengapa bukan Daud secara khusus yang membangunnya. Tetapi bagaimanapun kita ingin belajar sebuah pelajaran penting. Bahwa motif dan semangat yang baik saja tidak cukup untuk berurusan dengan urusan-urusan kudusnya Allah, khususnya dalam rumahnya. Rumah Allah disebut rumah Allah. Setiap kita mengatur rumah sesuai dengan keinginan kita. Siapa saya ingin mengatur tatanan rumah Tuhan seperti yang saya sukai? Ia mengaturnya dalam tatanan yang diinginkan. Tidakkah kita perhatikan bahwa ini adalah masalahnya sekarang? Maksud saya sampai hari ini dalam kekristenan pada umumnya betapa sedikitnya orang yang berpikir untuk mengatur tatanan rumah Allah, yaitu gereja Allah, dan menata citra hidupnya yaitu ibadah-ibadah di gereja sesuai dengan apa yang dituntut oleh Roh Kudus dan Tuhan.
Tetapi semua orang ingin melakukan dengan caranya sendiri. Ini tidak berlaku. Biarkan setiap orang melakukan apa yang ia sukai dalam rumahnya sendiri. Itu sebabnya kita melihat bentuk dan jemaat yang berbeda-beda. Tepat. Inilah Oke. alasan adanya perpecahan dan sektarianisme. Benar. Izinkan kami untuk rehat sejenak dan kami akan kembali untuk melanjutkan studi kita dalam topik ini dalam pasal 17. Pemirsa terkasih, kita berjumpa kembali setelah rehat dan kami mendorong Anda untuk mengirimi kami komentar atau pertanyaan ke informasi yang akan muncul selama rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih dan kita akan mempelajari 1 Tawarikh pasalnya yang ke-17. Dr. Esam, ide tentang rumah Allah di bumi, apakah pada awalnya diterima ataukah ditolak oleh Allah? Jelas bahwa dari teks, dari perkataan Tuhan kepada Daud itu adalah sebuah ide yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin berada di tengah-tengah umatnya. Tapi tidak seperti berhala-berhala, tinggal di tengah mereka dan menjadi Allah yang dibatasi oleh satu tempat tertentu. Inilah tempatnya dan itu saja. Bukan begitu. Itu tidak seperti ini. Tetapi ide di dalam benak Allah dari dahulu sekali adalah bahwa Tuhan ingin mengelilingi dirinya dengan umatnya. Itulah sebabnya Tuhan memuji ide Daud ini. Memang, benar Tuhan menolak Daud untuk melaksanakannya. Namun, bersamaan dengan itu, saya merasa hati Daud meresponi hati Allah. Apakah Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah umatnya? Ini benar, tapi ide yang ada dalam pikiran Allah begitu jauh. Apakah itu? Mustahil untuk digenapi, tetapi di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Inilah perkataan yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1, firman itu Telah menjadi manusia. telah menjadi manusia. Dan diam artinya ia mendirikan kemahnya, jadi di sini muncullah kemahnya. Diam di antara kita artinya ia mendirikan kemahnya di antara Ya, kita. ia mendirikan kemahnya di antara tubuh kita, benar sekali. Dan firman telah menjadi manusia karena Kristus datang dalam wujud manusia. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran, apakah yang dibicarakan oleh ayat-ayat ini? Itu adalah tentang Allah di Anda tengah-tengah umatnya. mengingatkan Dan saya ini juga tentang apa yang ia katakan, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ia Tapi berbicara maksudnya dengan tentang bait Allah ini adalah tubuhnya bait tubuhnya sendiri. Jadi bait ini dan rumah ini menggambarkan kedatangan Kristus sebagai manusia. Dan keinginan ini ada di hati Allah dan akan bertahan sampai kekekalan. Jadi tentang apakah kekekalan? Lihat, kemah Allah ada di Di tengah-tengah manusia. tengah-tengah manusia. Jadi Allah bahkan dalam kekekalan akan mengelilingi dirinya dengan umatnya. Dan inilah yang membuat Tuhan pada faktanya memberi upah kepada Daud. Bahkan walau Daud tidak akan membangunnya dan ia tidak boleh membangunnya. Tapi bersama dengan itu Allah memberi Daud upah seperti yang disebut di sini di akhir ayat 10. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu juga. Aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Pikiranmu penuh dengan rumahku. Aku juga akan memenuhi pikiranku dengan rumahmu. Dan ini adalah sesuatu yang hebat jika kita menafsirkannya secara harafiah atau spiritual. Artinya, mereka yang peduli dengan rumah Allah, Allah akan membuat rumah mereka besar karena kepedulian mereka terhadap rumahnya. Dan orang yang akan memenuhi pikirannya dengan urusan-urusan Allah dan minat-minat Allah, Tuhan akan bangun bagi dia sebuah rumah. Orang yang peduli dengan urusan Allah, Allah pasti peduli dengan urusan-urusannya dan rumahnya. Benar. Tidak diragukan bahwa hadirin mempunyai pertanyaan sekarang. Ada pertanyaan? Kita paham dari pasal 17 di sini bahwa Allah menolak kerinduan Daud untuk mendirikan sebuah rumah bagi dia karena ia tinggal dalam kemah bukan dalam rumah. Namun sesudah itu dalam 1 Tawarikh 28 ayat 3 Daud berbicara kepada rakyat dan berkata, "Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku sebab engkau ini seorang prajurit telah menumpahkan darah." Jadi apakah alasannya? Apa karena Tuhan tidak ingin tinggal dalam sebuah rumah melainkan sebuah kemah atau karena Daud adalah seorang prajurit? Ya, apakah alasan persisnya? Tidak ada pertentangan dalam prinsip di antara keduanya. Alasan utamanya adalah bahwa Daud telah menumpahkan darah. Jadi Tuhan tidak menolak pembangunan rumah itu seperti yang kita pahami, namun ia menolak pembangunan rumah itu dilakukan oleh Daud. Alasan pertamanya adalah Daud sebagai seorang prajurit telah menumpahkan darah. Dan Tuhan ingin memakai dalam pembangunan rumah itu seorang lain yang tidak melewati peperangan dan tidak menumpahkan darah. Di sisi lain, Tuhan benar-benar ingin membangun sebuah rumah, tetapi ia memberitahu Daud apa artinya. Bukan engkau yang merencanakannya, namun aku yang akan merencanakannya bagimu, seperti yang baru kita dengar. Bukan karena engkau melihatku di sebuah kemah dan mendapati dirimu tinggal di sebuah rumah lalu memutuskan untuk mendirikan rumah bagiku, bukan. Aku selalu tinggal di kemah. Yang terpenting adalah prinsipnya, namun apakah Allah menolak sebuah rumah dibangun bagi dia? Tidak. Jadi, tidak ada pertentangan. Ya, jadi kedua alasan itu benar. Kedua Bukan alasan sebuah itu alasan benar. yang bertentangan dengan lainnya. Bukan.
Dr. Esam, jika saya membaca pasal 17 dari ayat yang ke-7, saya akan menemukan perkataan Allah yang ditujukan kepada Daud. Ia berkata dalam ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam, Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengkokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini, dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Saya ingin Anda mengomentari tentang perjanjian yang Tuhan buat dengan Daud ini. Tuhan membuat sebuah perjanjian dengan Daud. Jelas dijabarkan bahwa bukan hanya Daud, tetapi ada sebuah perjanjian yang akan terus berlanjut dengan keturunan Daud. Dan perjanjian ini berkaitan dengan kedatangan seorang raja dari keturunan ini. Dan ia bukan seorang raja biasa, tetapi sebuah kerajaan yang akan kokoh selamanya. Dan seorang raja yang kerajaannya akan berdiri selamanya. Lihat, dialah yang akan mendirikan rumah bagiku. Dan aku akan mengokohkan tatanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Mungkin ini lebih jelas dalam Mazmur 89. Jika kita mengulasnya lagi, itu akan jelas. Ada sebuah ayat yang sangat jelas. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, ayat 27 dari Mazmur 89. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung. Menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja di bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selamanya dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selamanya dan tahtanya seumur langit. Jadi jelas di sini sebuah perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan Daud. Bahwa akan ada sebuah keturunan Daud yang akan kokoh selamanya. Dan saya pikir ini digenapi dalam Injil Lukas ketika Kristus datang. Jadi hal itu pertama kali digenapi oleh Salomo, lalu keturunannya datang seperti yang telah kita lihat. Ketika kita sedang membicarakan tentang konfirmasi keturunan. Konfirmasi tentang silsilah bahwa setiap orang harus membuktikan garis keturunannya. Dan kami katakan bahwa silsilah yang panjang ini pada prinsipnya, untuk membuktikan dengan jelas pada akhirnya bahwa Kristus adalah dari keturunan Daud, putra Daud dan ahli waris tata Daud dalam Lukas pasal yang ke-1. Karena kerajaan ini hampir terguncang sesudahnya. Bagian ini Benar. terguncang sesudahnya. Jadi keteguhan perkataan ini bahkan bukan tentang Salomo, melainkan tentang Kristus yang di dalamnya hal itu Tentang digenapi. seseorang yang kerajaannya akan kokoh selamanya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ini perjanjiannya. Jadi perjanjian dengan Daud adalah sebuah perjanjian tentang datangnya seorang raja yang kerajaannya akan kokoh selamanya. Raja ini berasal dari keturunan Daud. Tapi tentunya seperti yang kita ketahui di dalam Alkitab, Tuhan memiliki perjanjian-perjanjian dengan orang lain. Dapatkah Anda memberi saya sebuah ide tentang semua itu? Misalnya perjanjian Tuhan dengan Abraham. Dan ini adalah perjanjian yang berkaitan dengan dua hal, berkaitan dengan sebuah keturunan. Seseorang yang akan datang dari keturunanmu akan menjadi ahli warismu. Berkaitan dengan harta pusaka, aku akan memberimu sebuah keturunan. Sebuah keturunan dan harta pusaka dengan Abraham. Perjanjian Inilah antara yang Allah disebut dan perjanjian Dan Abraham. ini adalah perjanjian Abraham dan pada faktanya ini adalah sebuah perjanjian dari satu sisi. Dan ini adalah sesuatu yang indah dari Allah. Tatkala Allah membuat sebuah perjanjian dengan seseorang, dan perjanjian ini antara Allah dan seseorang, kami menjamin bahwa perjanjian ini akan gagal. Dan tak seorang pun yang akan berdiri teguh dalam perjanjian dengan Allah. Namun kami ingat perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham dalam Kejadian pasal 15. Ia menggunakan metode yang sama yang pernah ia pakai, itu perjanjian satu dengan yang lainnya. Ia memotong Itu disebut dalam korban-korban. Yeremia 34. Persisnya di Kejadian 15, ia memotong korban-korban. Seharusnya kedua pihak yang buat perjanjian berjalan bersama di antara potongan-potongan Di antara korban-korban Namun, itu. apa yang terjadi? Abraham gelap gulita turun ke atasnya dan Abraham jatuh tertidur dan Tuhan melintas sendirian.
di antara potongan-potongan korban dan ia tidak pernah menyebut bahwa Abraham adalah bagian dari perjanjian ini. Namun sebuah perjanjian dibuat oleh Tuhan kepada dirinya sendiri, kepada dirinya bahwa akan ada sebuah keturunan bagi Abraham. Saya benar-benar terus ingin membicarakan tentang perjanjian dengan Anda, tetapi kita akan rehat dan kembali untuk membahas perjanjian lainnya karena diskusi tentang perjanjian ini sangat penting dan saya ingin para pemirsa sangat fokus. Pemirsa terkasih, tetaplah bersama saya setelah rehat, kita akan melanjutkan diskusi tentang perjanjian yang dibuat di dalam Alkitab dan bagaimana Allah memelihara perjanjiannya dengan dirinya sendiri. Tetap bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih, kita masih mendiskusikan tentang perjanjian-perjanjian yang dibuat di dalam Alkitab. Anda berkata bahwa perjanjian pertama adalah perjanjian Abraham dan itu antara Allah dan Benar. dirinya sendiri. Perjanjian ini Allah buat dengan dirinya sendiri dan sebuah perjanjian yang tidak bersyarat. Bukan jika Anda melakukannya, maka akan melakukannya. Tidak ada kalau. Dalam Kejadian 15. Kejadian 15. Itulah sebabnya sudah pasti bahwa Tuhan akan memberikan tanah itu kepada Benar. umat ini. Lalu ada perjanjian hukum Taurat. Dan perjanjian hukum Taurat ini pada faktanya orang-orang itu yang memulainya, bukan Tuhan, ketika mereka berkata bahwa semua yang Tuhan telah katakan akan kami lakukan. Dan Alkitab memberitahu kami mengapa hukum Taurat. Itu ditambahkan. Itu ditambahkan, ya. Perjanjian ini adalah sebuah tambahan. Perjanjian ini dibuat bukan untuk menggenapi janji Allah karena hukum Taurat tidak mampu menggenapi janji Allah hanya karena tidak seorang pun di atas bumi telah menggenapi hukum Taurat. Sebab barang siapa mengabaikan satu bagian daripadanya ia bersalah terhadap seluruhnya. Dan orang-orang ini ingin menjadi pihak lainnya dalam Mereka ingin perjanjian menjadi itu. pihak lainnya di dalamnya. Dan karena itu, perjanjian ini sepenuhnya berakhir. Dan mereka tidak dapat hidup sama sekali di bawah Taurat. Taurat tambahkan untuk menyingkapkan kejahatan umat manusia. Jadi perjanjian Abraham, perjanjian Musa yang di Bukit Sinai. Dan kemudian perjanjian Daud di sini. Lalu ada sesuatu yang disebut perjanjian baru yang kita selalu berkata bahwa kita ada di dalam perjanjian baru. Namun perjanjian yang baru ada bersama orang zaman dahulu. Bukankah ini perjanjian yang Kita kita berada menikmati. di dalamnya sekarang? Berkat-berkatnya karena perjanjian yang baru adalah sebuah perjanjian berkat. Orang Israel gagal menggenapi hukum Taurat, namun Allah memegang janji-janjinya. Jika Allah menghubungkan janji-janjinya dengan ketaatan mereka pada Taurat, ceritanya akan berakhir di tempat penawanan. Ketika mereka pergi ke tempat penawanan, ketika mereka kembali mereka menolak Kristus, jadi kisah mereka akan berakhir dengan penghancuran Bait Suci dan Yerusalem. Akhir cerita. Apakah kegagalan manusia membuat Allah gagal? Allah harus Tentu tidak. melanjutkan Itu sebabnya rencananya. kita perlu berkata, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Dan jawabannya adalah sekali-kali tidak. Dalam Ibrani 10, ada sebuah kiasan untuk perjanjian ini, yaitu perjanjian yang baru. Ibrani 10, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Bukan karena mereka menaruh hukum Taurat atas diri mereka sendiri, berusaha mentaatinya. Bukan. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Dan itulah yang akan terjadi dalam kerajaan milenium. Perjanjian yang baru berurusan dengan penggenapan janji Allah pada orang-orang di zaman dahulu sekali. Bukan karena kesetiaan mereka pada hukum Taurat, tetapi karena semua yang diindikasikan oleh korban-korban persembahan dalam perjanjian lama menunjuk pada apakah semua korban itu, pengorbanan Kristus, cukup untuk menebus secara sempurna. Dengan demikian, tidak seorang pun akan perlu diajari lagi apa itu hukum-hukum Tuhan. Tetapi Allah akan menaruh hukum-hukumnya di hati mereka. Ia akan menuliskan semua itu di hati dan juga pikiran mereka. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa gereja bukan bagian dari perjanjian manapun. Perjanjian sama ini sekali adalah dalam antara perjanjian Allah dan orang-orang di zaman dulu sekali. Dan perjanjian baru adalah antara Allah dan orang-orang yang akan kembali. Dan ia akan memerintah atas mereka. Mereka adalah orang-orang yang bertobat yang Benar. kembali. Tapi kita sekarang sedang menuai berkat-berkat dari perjanjian ini karena Kristus telah mengokohkannya di atas kayu salib oleh darahnya. Perkataan ini Inilah yang sedang kita benar. nikmati Saya mengingatkan sekarang. para pemirsa bahwa setelah perjanjian dengan Abraham, datanglah perjanjian hukum Taurat yang kemudian hari digantikan oleh perjanjian baru. Lalu perjanjian dengan Daud itu menjanjikan seorang raja yang digenapi di dalam Kristus. Kristus adalah raja atas umatnya. Juga spesifik bagi orang-orang pada zaman kuno. Ini tidak seperti perjanjian Abraham yang berbicara tentang keturunan sebanyak pasir di pantai dan bintang-bintang di langit. Jadi ini spesifik bukan hanya untuk orang-orang zaman kuno, tetapi untuk semua orang percaya pada teladan Abraham. Bapa orang-orang percaya, jadi ini spesifik juga bagi orang-orang percaya pada perjanjian baru. Benar. Kita akan menjawab pertanyaan dari hadirin.
Kami ingin mendengar sebuah ide tentang doa Daud, khususnya ayat 16 yang berkata, "Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, 'Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?'" Sungguh kita perlu memahami ayat-ayat ini. Pada faktanya ayat-ayat ini indah, mengekspresikan reaksi Daud sebagai seseorang yang merasa tidak layak memperoleh apapun sama sekali. Dan sebanyak orang percaya saudara ayat merasa berlimpahnya kekayaan Allah, reaksi yang benar adalah merasa dirinya makin dan makin kecil. Di hadapan berkat ini, Kristus datang dari keturunanku, Tuhan membuat perjanjian denganku. Mengapa ia janjikan sebuah keturunan dariku? Jadi ayat pertama yang mencatat deskripsi tentang Daud, lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Lalu duduklah ia di hadapan Tuhan dan berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Ini satu kerendahan hati dan perasaan tidak layak, dan hal ini masih kurang di matamu. Ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh. Dan apalagi yang bisa Daud katakan kepadamu karena sudah menghormati hamba-Mu? Apa yang Daud bisa katakan atas Apa semua yang hal bisa ini? dikatakan Daud atas semua ini? Demi hamba-Mu dan menurut hatimu, Kau telah melakukan segala perkara besar ini. Ia ingin berkata kepada Tuhan, "Aku tidak layak sama sekali, aku tidak punya jasa apa-apa, tetapi Engkau telah melakukan ini menurut hatimu. Ya Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami dengar, dan bangsa mana di bumi ini seperti umat-Mu Israel?" Artinya betapa diberkatinya kami, suatu bangsa yang Allah bebaskan dan jadikan umat-Nya. Dan bagimu nama yang besar dan dahsyat. Dan ia melanjutkan dengan perkataan yang indah ini, dan saya mendorong pemirsa untuk merenungkannya mulai dari ayat 16 sampai ayat 27, akhir dari pasal 17 ini. Firman yang sangat indah, sebab Engkau berkata kepada hamba-Mu bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu telah memberanikan diri memanjatkan doa kepadamu. Engkaulah Allah yang telah menjanjikan kebaikan ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Jadi ia ingin mengatakan, "Oh Tuhan, aku merasakan syukur yang mendalam terhadap-Mu." Dan ada sebuah pertanyaan sederhana bagi orang percaya pada masa kini. Apakah berkat-berkat yang telah mereka peroleh lebih sedikit daripada hal-hal yang Daud rasakan, suatu rasa syukur yang sangat mendalam? Saya pikir bahwa sekalipun kita tidak lebih baik daripada Daud, namun kasih karunia Allah memberi kita sebuah tempat kedudukan yang lebih tinggi daripada Daud. Namun sayangnya kita tidak melakukan seperti Daud Tepat. dan tidak kembali kepada Tuhan dalam kerendah hatian. Tepat, Allah jadikan kita, Tuhan Yesus dalam karyanya di kayu salib menjadikan kita raja-raja dan imam-imam, sebuah kerajaan imam. Bagi Allah Bapanya bukan di bumi. Dan bukan sebuah keturunan di bumi, melainkan kita telah menjadi anggota tubuh Kristus, bagian dari daging dan tulang-tulangnya. Jadi rasa syukur saya seharusnya jauh lebih besar daripada rasa syukur Daud. Tuhan memberkati Anda, kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Saya memohon kepada Anda pemirsa terkasih untuk memulai sebuah hubungan yang hidup dengan Allah lewat pengorbanan Kristus, sehingga Anda dapat menikmati damai dan kehidupan. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Jika kitab 1 Tawarikh menunjukkan peristiwa-peristiwa dari sudut pandang kasih karunia Allah, mengapa kitab itu menyebut beberapa pertempuran dalam kerajaan itu? Mengapa Daud menyingkirkan kuda-kuda yang ia peroleh sebagai jarahan dalam perangnya setelah mengalahkan musuh-musuhnya? Dari manakah Daud membawa bahan-bahan untuk membangun rumah Tuhan untuk di kemudian hari dibangun? Kita tahu bahwa Daud menyiapkan bahan-bahan ini, tetapi dari manakah ia memperolehnya? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.